Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel NR Pol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait gonjang-ganjing internal Partai Golkar yang saat ini menderah ya ketua umumnya dan juga menjadi sasaran empuk Golkar untuk diambil alih ya sampai saking seriusnya kudeta itu bisa terjadi ya kapan saja. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Kader Golkar buka suara soal isu Munaslup untuk kudeta Erlangga ya. Jadi ketika manuver ketua umum itu tidak sesuai dengan keinginan kekuasaan, maka ya tampungan kasus itu dibongkar ya, dibuka untuk dikulik, dan kemungkinan ya kalau ini tidak Erlangga tidak bisa selamat, maka eh, posisinya sama seperti kondisinya sama seperti Johnny G Plate ya, yang sebagai imbas ketika eh, tabungan kasus itu bisa sewaktu-waktu dibuka ya, dan arah Partai Golkar termasuk ketua umumnya yang tidak sesuai dengan keinginan kekuasaan ya, karena patut diduga ini terjadi karena ada preferensi dukungan ke arah Anies ya, karena ada pertemuan ya diam-diam dengan Anies Baswedan. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia, Partai Golkar belakangan menjadi sorotan lantaran diterpa rumor masal musyawarah luar biasa Munaslup demi menggantikan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Jajaran pengurus daerah atau Dewan Pengurus Daerah DPD Golkar membantah rumor upaya melengsarkan Erlangga. Ketua DPD Golkar Jawa Barat Tubagus Aceh Hasan Sadzili juga dengan tegas membantah soal Munaslup akan digelar dalam waktu dekat ya. Saya sebagai ketua Golkar Jawa Barat sejak awal konsisten untuk menolak pelaksanaan Munaslup tahun ini, kata Aceh kepada cnnindonesia.com Rabu. Baginya, belum ada keperluan mendesak Munaslup digelar. Aceh justru mempertanyakan alasan dibalik isu Munaslup yang belakangan santer disuarakan. Tidak ada kegentingan yang memaksa sehingga kita harus melaksanakan Munaslup, kata Aceh. Tak hanya itu, Aceh juga mempertanyakan klaim kesiapan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang hendak menggantikan Erlangga. Termasuk misalnya Pak Bahlil, memang Pak Bahlil masih menjadi anggota kader Golkar. Bukannya beliau pernah mengatakan bukan lagi kader Golkar, tutur Aceh. Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Sulawesi Selatan Andi Masuki Wadeng menyatakan tidak ingin ambil pusing menanggapi isu kudeta via jalur Munaslup. Dengan tegas, Andi menyampaikan ia akan tegak lurus dengan kebijakan Golkar di bawah kepemimpinan Erlangga. Ada isu-isu Munaslup di sana itu, kita anggap angin lalu saja dan kita tetap percaya pada Ketua Umum Golkar untuk melaksanakan mekanisme organisasi dan seluruh pengurus DPP untuk melakukan secara bersama-sama, kata Andi. Mewakili Taufan Pawe selaku Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan, Andi mengatakan sejauh ini tidak ada tanda-tanda Munaslup akan dilaksanakan. Berkaitan dengan isu Munaslup, Pak Ketua kami DPD Taufan Pawe sudah berkeliling ke berbagai daerah menyampaikan bahwa tidak mungkin ada Munaslup, paparan dia. Di sisi lain, Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta, Basri Baco, enggan berkomentar banyak mengenai kisruh Munaslup ini. Kami dilarang berkomentar soal DPP Golkar, saya hanya DKI, takut-takut salah kita, jelas dia. Sejauh ini, cnnindonesia.com telah menghubungi Wakil Gubernur Sumatera Utara Sumut yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajeksah, dan Sekretaris Golkar Sumut, Dato Ilmansyah. CNN Indonesia juga telah menghubungi Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar yang turut menjadi Ketua DPD DKI Jakarta, Ketua DPD Golkar Jawa Timur Muhammad Sarmuji, dan Wakil Ketua DPD Golkar Jatim RB Zainal Arifin. Para narasumber tersebut hingga kini belum merespon pertanyaan. Sebelumnya, isu Munaslup pertama kali dimotori oleh tokoh senior Golkar semacam Lawrence TP Siburian, Ridwan Hisam, dan kawan-kawan. Mereka mengklaim Munaslup dibutuhkan demi menyelamatkan harga diri Golkar jelang pemilu 2024. Menanggapi isu tersebut, Erlangga memastikan Munaslup tidak akan terselenggara dalam waktu dekat. Yaitu tadi saya katakan, kan tidak ada Munaslup, Munas 2024. Silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar di 2024, ujar Erlangga di Istana Kepresiden Jakarta Kamis. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo mengatakan nasib kepemimpinan ketua umumnya ditentukan kader di daerah. Sangat tergantung situasi partai ya, karena kan yang menentukan itu kan daerah, kata Bamsud di Istana Kepresiden Jakarta Rabu.
Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan gonjang-ganjing internal Partai Golkar yang saat ini ketua umumnya sudah mulai dikulik ya terkait tabungan kasus ya kasus korupsi imbas ya ada preferensi politiknya ke arah oposisi ya. Dan ini juga menjadi posisi kondisi saat di titik nadir bagi Golkar yang terus apa namanya pada setiap rezim itu selalu menjadi ya partai yang selalu besar dan bisa sejalan dengan perkembangan zaman ya artinya tidak surut ya dukungan dan juga suara kursinya di DPR. Dan saat ini ya bisa jadi kalaupun uh, ketua umumnya yaitu Erlangga Hartarto dicokok ya sama seperti Johnny G. Plate dengan kasus korupsi yang membelit ya bisa jadi ya meskipun di depan tidak akan ada munaslup bisa jadi kalau ditetapkan sebagai tersangka yaitu Erlangga ya what can Golkar do ya apa yang bisa Golkar lakukan saat ini kecuali memilih ketua yang baru melalui munaslup. Kita tunggu saja terkait dengan gonjang-ganjing internal Partai Golkar ya terkait ketua umumnya yang saat ini ya bisa jadi dugaan akan dijadikan tersangka kasus terkait korupsi ya minyak goreng dan apakah akan ada munaslup ke depan dalam waktu dekat. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.